Sinyo. Kali ini saya Ronaldo Dev, Dionur Akbar, dan Andreas Kristianto akan mempresentasikan rangkuman jurnal yang kami pelajari, yaitu mengenai steganografi menggunakan metode discrete Fourier transform. Jurnal ini adalah Yuri Arianto, Rizky Ardiansyah, dan Bias Paris. Depannya akan disampaikan oleh rekan saya, Dionur Akbar. Ya, suara saya apa terdengar? Sudah. Dengar. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendahuluan. Jadi pendahuluan ini dimulai dari teknologi yang sudah digunakan di kehidupan sehari-hari kita. Tapi teknologi itu masih berisiko untuk diserang oleh peretas. Nah, salah satu cara untuk mencegah serangan itu adalah dengan menggunakan kriptografi. Nah, sayangnya peretas itu masih bisa untuk mengambil informasi dengan mencari celah dari kriptografi tersebut. Sehingga menggunakan kriptografi juga tidak cukup. Maka dari itu digunakanlah steganografi. Ini menyembunyikan pesan, gambar maupun file ke dalam gambar lainnya, video ataupun audio. Jadi setiap bit-bit dari pesan tersebut disimpan ke dalam setiap pixel citra tersebut. Nah, jadi teknologi yang sering diretas atau diambil oleh orang lain itu adalah fotografi dan seni digital. Nah, seni fotografi dan seni digital ini bukan hanya diserang oleh peretas saja, tapi oleh kita juga. Mungkin di antara kita sering melakukannya, yaitu mengambil gambar langsung dari Google Image tanpa menyertai copyright-nya atau dari yang membuat si media tersebut. Maka dari itu, dari steganografi ini muncullah digital watermarking. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama adalah menyelesaikan permasalahan pencurian foto dan seni digital. Jadi dari penulis itu memiliki komunitas yang bernama Inot Fotografi. Nah, Inot Fotografi ini memiliki permasalahan bahwa foto dan seni digitalnya itu sering dicuri oleh orang lain. Yang kedua adalah untuk mencegah penyalahgunaan hak cipta, dan yang ketiga adalah membuat aplikasi steganografi dengan menggunakan metode DFT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini adalah beberapa tinjauan pustaka yang digunakan. Yang pertama adalah DFT atau Discrete Fourier Transform. Di sini persamaan DFT yang digunakan adalah persamaan sederhana, yaitu persamaan awal dari DFT-nya. Di sini akan saya jelaskan satu persatu. Untuk N yang ada di sini merupakan jumlah sampel input, XM yaitu merupakan urutan keberapanya dari komponen output yang akan digunakan dalam DFT. M-nya adalah indeks output, dan XN serta N, di mana XN merupakan urutan ke N simple dari sampel input yang ada, dan N itu merupakan indeks sampel input dalam domain waktu. Tinjauan pustaka yang kedua, di mana kita digunakan deret Fourier transform, tapi bentuknya ini kita menggunakan rumus Euler. Di sini persamaan utamanya itu adalah pangkat min J omega sama dengan cos omega dikurangin oleh J sin omega. Itu adalah persamaan dasar dari rumus Euler-nya sendiri, dan jika digabungkan dengan DFT maka akan menjadi persamaan seperti yang ada di layar. Di sini untuk N masih sama, yang merupakan jumlah sampel input, XM merupakan urutan keberapa komponen yang digunakan, M-nya juga masih merupakan indeks output. Di sini yang berbeda hanyalah ada di bilangan P yang merupakan derajat dan J yang merupakan bilangan imajiner. Dan untuk tinjauan pustaka yang ketiga, ini adalah bentuk hasil gabungan dari keduanya yang menjadi discrete Fourier transform dalam bentuk dua dimensi.
dua dimensi ini berarti kita secara tidak langsung menggunakan matriks dapat dilihat bahwa persamaannya merupakan sudah persamaan gabungan dari semua persamaan yang tadi ada di atas. Dalam DFT dua dimensi ini banyak digunakan biasanya dalam pengolahan citra digital karena data citra yang dinyatakannya biasanya dalam bentuk dua dimensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai metode pengembangannya dalam aplikasi yang akan dibuat. Jadi di sini akan kebutuhan. Jadi di sini akan dianalisa kebutuhan dasar apa saja yang nanti akan dilakukan oleh aplikasi steganografi yang dibuat itu. Dua algoritma di sini yaitu algoritma penyisipan dan algoritma ekstraksi. Penyisipan ini dilakukan penyisipan di dalam domain frekuensi. Nanti setiap pixel dalam citra itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian imajiner dan bagian realnya. Nah, nanti bit watermark yang akan disisipkan itu disisipkan ke bagian real dari tersebut. Nah, yang kedua itu algoritma ekstraksi. Jadi di sini gunanya untuk mengekstrak pesan atau gambar otentifikasi dari gambar steganografinya. Nah, yang di kanan ini adalah flowchart dari aplikasi yang akan dibuat. Algoritma penyisipannya kita beri input citra lalu input watermark, terus kita lakukan proses. Yang pertama itu 2x2, setelah itu lakukan proses DFT, setelah itu lakukan proses penyisipan watermarknya, selanjutnya dilakukan proses inverse DFT, lalu gabung citra, dan setelah proses itu semua dilakukan akan menghasilkan output berupa embedded image-nya. Algoritma ekstraksinya, inputnya itu merupakan output dari algoritma penyisipannya. Jadi input di sini adalah embedded image-nya, proses subblock embedded image 2x2. Lalu dilakukan proses DFT dan proses extraction dari watermark-nya. Outputnya itu berupa watermark-nya. Next. Nah, untuk bahan penelitiannya, yang di kiri ini merupakan yang akan diproses, yang akan disisipkan oleh watermark-nya. Dan yang di kanan ini adalah watermark yang nanti akan disisipkan ke dalam citra. Next. Nah, untuk metode pengujian di sini menggunakan dua metode, yaitu pengujian visual dan pengujian serangan terhadap citra. Pengujian visual itu melihat kecocokan citra asli, citra terenskripsi, dan citra terdeskripsinya. Kan dua rumus yaitu NPCR, change rate, gunanya untuk mengidentifikasi perubahan citra. Rumus kedua ini adalah UACI. Jadi UACI ini digunakan untuk mencari rata-rata intensitas perbedaan dari. Nah, di sini ada rumusnya, NVCR yang sebelah kiri dan UACI yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya dilakukan pengujian, yaitu pengujian serangan terhadap citra. Jadi di sini terenkripsi itu dilakukan cropping, pemberian noise, proses filtering, dan rotation. Akan perubahan terhadap citra itu
diinginkan serendah mungkin. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke bagian implementasi. Di bagian implementasi ini, gambar pertama yang merupakan tab dari halaman insertionnya sendiri. Insertionnya ini merupakan halaman awal dari program yang telah dijalankan. Jadi bentuk utamanya seperti ini. Lalu akan dilanjutkan ke bagian tab yang dua, yaitu yang extraction-nya. Nah, di sini di bagian extraction ini fungsinya adalah untuk menjalankan gambar yang telah disisipkan dalam watermark yang ada tadi sudah dimasukkan. Nah, kemudian si gambar itu nanti akan diproses. Nah, itu ada output, yaitu berupa dan yang dengan tulisan watermark. Hasil pengujiannya menghasilkan hasil UACI, NPCR, PSN dengan hasil watermarknya seperti yang ada di ini. Terlihat ketika kan hasil PSN-nya itu rendah, bisa di tadi itu ditunjukkan bahwa yang gambar keempat itu saya rendah, watermarknya juga semakin buram, dan gambarnya juga ya kedua terendah, hasil watermarknya juga semakin rendah. Jadi ketika diharapkan bahwa si gambarnya itu pixelnya tinggi dan tidak terlalu gelap sehingga mendekati dan seperti itu. Untuk bagian kesimpulannya dapat disimpulkan ada 7 poin. Yang pertama itu yang bagian gambar dari yang setelah disisipkan watermark tadi, ukurannya itu minimal di atas 512 kali 512 pixel. Yang kedua, tidak boleh jadi kita tidak boleh asal untuk mengubah ataupun melakukan serangan resize pembesaran atau pengecilan di atas 10 pixel. Yang ketiga, watermark-nya tidak akan terbaca jika ada cropping sebesar lebih dari 10 pixel. Ini terhubung dengan yang poin nomor tadi, di mana perbesaran dan pengecilan juga tidak boleh di atas 10 pixel. Nah, nomor 4 ini mengacu kepada nomor 1, yaitu sama seperti nomor 1, tetapi perbedaannya nilai UACI dan NPCR-nya dengan citra dengan ukuran 500 kali 512 kali 512 pixel ini akan menunjukkan hasil yang lebih baik daripada citra dengan ukuran di bawah 12 kali 512 pixel. Yang kelima, pada pengujian PSNR, maka citra dengan ukuran 500 kali 512 pixel ini tingkat kemiripannya lebih banyak jika dibandingkan dengan yang ukurannya di bawah. Yang keenam, ukuran citra nantinya akan berpengaruh kepada kualitas citra penampung. Ini sudah dijelaskan tadi di slide sebelumnya. Dan yang terakhir, ukuran dimensi citra ini akan berpengaruh terhadap durasi waktu insertion-nya dan extraction-nya. Presentasi dari kami, terima kasih.